Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azizatul Maghfirah NIM 23030785010, Indan Afifah Rahmawati NIM 23030785011, Eli Aulia Haq 23030785015 akan mempresentasikan materi terkait dengan logisisme, formalisme, dan intuisionisme, yaitu terkait dengan filsafat pendidikan matematika. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan logisisme. Jadi logisisme ini merupakan logika yang sebagai ilmu yang memuat prinsip dan ide-ide yang mendasari semua ilmu pengetahuan lain. Tesis logisisme itu merupakan matematika sebagai cabang dari logika, dan tugas logisisme ini merupakan menyediakan dasar logika untuk pengetahuan matematika secara pasti. Nah, selanjutnya karakteristik utama dari logisisme itu ada dua. Yang pertama, pentingnya logika, reduksionisme. Logisisme ini menempatkan logika sebagai instrumen utama dalam mendapatkan pengetahuan yang valid dan benar. Logisisme sering mengadopsi pendekatan reduksionis yang berusaha untuk mereduksi semua pengetahuan ke bentuk yang lebih dasar dan lebih sederhana. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik selanjutnya itu tentang metode ilmiah. Logisisme ini menganjurkan penggunaan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Dan rasionalisme, yaitu logisisme ini bersifat rasionalis, yang berarti pengetahuan dapat diperoleh melalui pemikiran rasional, bukan hanya melalui pengalaman empiris saja. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan aliran logisisme. Meskipun logisisme ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah filsafat, terutama pada awal ke-20, aliran ini juga telah menarik kritik dari beberapa filsuf. Kritik terhadap logisisme ini sering berkaitan dengan ketidakmampuannya untuk sepenuhnya memperhitungkan aspek penting dari pengalaman manusia, seperti konteks budaya dan sosial, dan juga kompleksitas psikologi individu. Kemudian, filsafat formalisme. Nah, aliran formalisme ini pertama kali dicetuskan oleh David Hilbert pada tahun 1862 sampai 1943, yang kemudian diteruskan oleh Stephen Newman tahun 1903 sampai 1957, dan Haskell Brooks Carey pada tahun 1900 sampai 1982. Nah, aliran formalisme ini disebut juga sebagai aliran postulasional atau aksiomatik. Nah, selanjutnya pendapat aliran terkait formalisme. Aliran formalisme menolak pendapat aliran logisisme yang berpendapat bahwa konsep matematika dapat direduksi menjadi konsep logika. Matematika itu merupakan permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan strukturnya. Dengan kata lain, matematika merupakan bahasa simbol yang harus bersifat konsisten dan formal. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tujuan aliran formalisme. Tujuan yang pertama itu menyelesaikan tantangan matematika klasik yang disebabkan oleh kritik kaum intuisionisme. Yang kedua, menyingkirkan semua kontradiksi dalam matematika, antara lain mengatasi paradoks dalam teori himpunan atau paradoks Russell. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pendapat ahli terkait dengan formalisme. Hilbert pada tahun 1927 menyatakan bahwa matematika merupakan suatu permainan formal dengan simbol, dan orang yang memahami matematika harus menguasai aturan permainan yang membolehkan kegiatan operasi dengan simbol namun mengabaikan intuisi. Katzoff pada tahun 1949 menyatakan bahwa matematika seperti suatu permainan yang dimainkan dengan simbol yang ditetapkan secara sembarangan berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan sesuai kesepakatan. Permainan hanya untuk tunduk kepada syarat formal konsistensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu intuisionisme. Intuisionisme berasal dari bahasa Latin intuitio yang berarti pemandangan, adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya satu kemampuan yang tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Intuisionisme selalu berdebat dengan paham rasionalisme. Salah satu tokoh aliran intuisionisme ini merupakan Henry Bergson, yaitu pada tahun 1859 sampai 1941. Kemudian yang selanjutnya itu yaitu Henry Bergson ini merupakan seorang filsuf Perancis yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, memainkan peran penting dalam mengembangkan filsafat intuisionisme. Nah, menurut Bergson ini, intuisi itu merupakan kemampuan spiritual yang melampaui akal budi atau pemikiran analitis.
dia membedakan antara dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan konseptual yang didapat melalui proses pemikiran analitis dan pengetahuan intuitif yang ditang melalui pengalaman langsung dan pemahaman langsung dari realitas. Kemudian yang selanjutnya itu ada juga intuisionisme matematika yang dikembangkan oleh Lejeune Egbertus Jan Brouwer pada tahun 1881 sampai 1966. Seorang matematikawan Belanda yang menekankan pentingnya intuisi dalam pembuktian matematika dan menolak penggunaan metode tak hingga dalam matematika. Keduanya, Bergson dan Brouwer, itu merupakan tokoh utama yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan filsafat intuisionisme. Kemudian, matematika menurut aliran intuisionisme. Jadi, sebuah pandangan dalam filsafat matematika yang dipelopori oleh L.E.G. Brouwer pada awal abad ke-20. Menurut pandangan ini, matematika itu tidak hanya terdiri dari hasil deduksi formal saja, tetapi juga melibatkan pengalaman intuitif yang berasal dari aktivitas pikiran manusia. Objek matematika seperti bilangan dan ruang geometris dipahami melalui pengalaman langsung yang berasal dari aktivitas pikiran kita. Pandangan ini juga menekankan pentingnya proses konstruksi dalam matematika dan menekankan bahwa sebuah hasil matematika hanya dapat diterima jika proses konstruksi tersebut terdefinisi dengan jelas. Kemudian penyelesaian kasus. Terdapat 3 kasus yang kita bahas, yaitu apakah bilangan itu ada atau dibuat ada. Yang kedua, setujukah Anda bahwa matematika ada karena dibuat. Dan yang ketiga, jika aksioma-aksioma diubah maka sistemnya akan berubah. Nah, kita akan mulai dulu dari yang pertama, apakah bilangan itu ada atau dibuat ada? Jadi menurut filsafat logisisme, bilangan bukanlah sesuatu yang dibuat ada atau diciptakan, tetapi lebih merupakan entitas yang ditemukan atau diakui oleh manusia. Kemudian menurut filsafat formalisme, bilangan tidak ada secara langsung, tetapi diciptakan atau didefinisikan oleh sistem aksioma atau aturan formal. Kemudian menurut filsafat intuisionisme, bilangan tidak ada secara objektif, melainkan dibuat ada melalui konstruksi mental. Kemudian untuk yang kasus kedua, yaitu setujukah Anda bahwa matematika itu ada karena dibuat. Argumen yang mendukung bahwa pandangan matematika ada karena dibuat diantaranya yaitu keberagaman sistem matematika, perubahan dalam matematika, ketergantungan pada bahasa dan simbol. Pandangan lain menyebutkan bahwa matematika sudah ada di luar sana dan hanya menunggu untuk ditemukan. Kesimpulannya yaitu, ya kami setuju karena matematika memang diciptakan manusia untuk membantu memahami atau menjelaskan hal di sekitar kita. Kemudian, jika aksioma diubah, maka apakah sistem juga akan berubah? Nah, menurut kami, ya karena jika aksioma diubah, maka sistemnya akan berubah. Aksioma itu merupakan fondasi yang menopang seluruh struktur sistem. Nah, jadi contohnya, jika aksioma Euclid tentang geometri bangun datar diubah, maka hasil teorema geometri datar yang didasarkan pada aksioma tersebut juga akan berubah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan logisisme, formalisme, dan intuisionisme. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.